Hewan-hewan penghasil listrik dan penerapan listrik statis dalam teknologi. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.4, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. 4.4, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. 2. Mendeteksi sistem khusus pada hewan yang dapat menghasilkan listrik. 3. Menjelaskan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Apersepsi, mengingat materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kelistrikan pada sistem saraf. Motivasi, adakah hewan yang bisa menyetrum musuhnya? Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik melalui LKPD dengan benar. 2. Peserta didik dapat mendeteksi sistem khusus pada hewan yang dapat menghasilkan listrik melalui LKPD dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penggunaan listrik statis dalam teknologi melalui LKPD dengan benar. Hewan-hewan penghasil listrik. Platypus. Selain bertelur, memiliki tagihan dan dilengkapi dengan duri berbisa. Platypus juga sangat unik, juga bisa mendeteksi listrik. Seperti kerabat dekatnya Echidna, platypus juga memiliki elektroreseptor di moncongnya yang membantu mendeteksi impuls listrik dari makanan potensial. Kemampuan ini melayani platypus dengan baik karena ia sering berburu di perairan dalam di mana mangsa mungkin tidak mudah dilihat. 2. Tokek. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana tokek mampu memanjat permukaan yang halus? Kemampuan menempel si tokek sebagian disebabkan oleh kekuatan elektrostatik pada bantalan kaki tokek. Perbedaan muatan antara kakinya dan permukaan yang dia panjat membantu si kecil tetap berlabuh ke dinding. Yang ketiga, ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektropak merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. 4. Echidnas, termasuk anggota dari ordo Monotreme. Hewan berduri ini memiliki moncong memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidung. Moncong ini juga mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu mereka menemukan serangga untuk dilahap. Echidnas, hewan berduri yang masih satu keluarga dengan landak. Moncong ini mengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Mangsa yang sering diburu Echidnas ini berupa semut dan rayap, serta serangga kecil lainnya. Elektroreseptor Echidnas terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Yang kelima adalah belut listrik. Belut listrik adalah hewan yang paling terkenal di antara semua hewan yang memiliki kekuatan listrik. Belut listrik biasanya ditemukan di perairan Amerika Selatan atau lebih tepatnya Sungai Amazon. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut diyakini dapat membunuh manusia dewasa serta membunuh seekor buaya besar atau aligator. Sidat listrik atau belut listrik, Electroporus electricus, adalah sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat sampai 650 volt untuk berburu dan membela diri. Walaupun disebut sidat atau belut, ia termasuk anggota ordo Gymnotiformes
yang tidak mencakup keduanya. Ia bisa tumbuh hingga panjang 2,5 meter atau 8,2 kaki dan beratnya adalah 20 kg, walaupun biasanya ukuran rata-ratanya adalah 1 meter. Penerapan listrik statis dalam teknologi. 1. Alat pengumpal asap untuk mengurangi polusi. Pada tahun 1906, seorang kimiawan Amerika, Frederick Gardner Cottrell, berhasil menemukan suatu alat yang berfungsi untuk mengumpulkan asap yang keluar dari cerobong asap pabrik sehingga dapat menekan polusi udara. Alat sederhana ini bekerja berdasarkan prinsip gaya kolom dan induksi muatan. Caranya adalah dengan memasang dua logam yang mempunyai muatan besar tetapi berlawanan tanda pada cerobong asap pabrik. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif, ada yang negatif. Partikel asap tersebut akan tarik-menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut mengalir ke atas bersama asap. Partikel itu akan jatuh di dasar cerobong. 2. Pengecatan mobil. Pada saat cat disemprot, butiran halus cat akan memiliki muatan karena bergesekan dengan udara. Permukaan mobil yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan dengan muatan butir-butir cat agar butiran cat dapat tertarik ke permukaan mobil tersebut. Cara ini sangat efektif diterapkan pada permukaan yang tidak rata. Hal ini terjadi karena butir cat menempel dengan mengikuti medan listrik yang ada. Akibatnya, butir-butir cat akan menutupi permukaan-permukaan mobil yang mungkin tersembunyi dari semprotan cat. Dengan demikian, cara ini dapat menghasilkan pengecatan yang rata dan menjangkau tempat yang tersembunyi. 3. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi memiliki bagian utama berupa pelat fotokonduktif. Pelat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruang yang gelap. Pelat konduktif ini baru akan menghantarkan listrik jika dikenai cahaya. Mula-mula pelat fotokonduktif diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan pelat foto itu akan berbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi disinari, pantulan cahaya mengenai pelat fotokonduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan dikopi. Kemudian, tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada pelat. Selanjutnya, tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kertas ini dipanaskan agar tinta menempel kuat. Terima kasih.